Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nas'alullaha ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, para pemirsa, para pecinta MCT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu lagi di penjelasan dari fan ilmu usul fikih. Alhamdulillah, pada penjelasan yang kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari ilmu dan juga al-jahlu, yang mana dari situ kita mengerti atau memahami definisi antara orang-orang yang benar-benar mengerti akan suatu ilmu dan orang-orang yang tidak mengerti akan suatu ilmu. Kemudian di sini beliau menjelaskan masuk dari pembahasan anwa'ul ilm atau macam-macam dari al-ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqala min kitab Syarhul Waraqat Imam Mahalli rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakati fid dharain amin. Ila anqala anwa'ul ilmi wal ilmu ad-daruri ya ma lam yaqa an-nadharin wa istidlalin كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر واستدلال كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف عن النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه. Penjelasan dari anwa'ul ilm atau macam-macam ilmu, beliau di sini menjelaskan bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua, ya. Al-ilmu ad-daruri dan juga al-ilmu al-muktasab, ya. Ilmu yang daruri atau ilmu yang dijelaskan di sini adalah ma lam yaqa an-nadharin wastidlalin, ya, yang tidak membutuhkan dari suatu pandangan dan juga tidak membutuhkan akan suatu dalil, ya. Jadi secara darurah seorang itu bisa mengerti, ya, dari akan suatu ilmu tersebut. Disebutkan di sini kal ilmi al-waqi', sesuatu ilmu, ya, yang terjadi kepada salah satu al-hawas al-khams, ya, dari alat perasa dari badan-badan kita. Dikatakan di sini as-sam'u, ya, adalah pendengaran, ya. Pendengaran itu adalah mengerti ketika orang itu bisa merasakan akan atau bisa mendengarkan, atau orang itu bisa melihat, ya, atau orang itu bisa menyentuh, dan juga orang itu bisa mencium dan juga merasakan, ya. Sesungguhnya ini adalah suatu hal yang bisa didapatkan hanya dengan bisa merasakan. Jadi perasa khamsah atau perasa 5 alat perasa itu bisa didapatkan tanpa membutuhkan akan suatu pandangan, tanpa perlu diteliti lagi, tanpa perlu membutuhkan akan suatu dalil. Yaitu adalah dikatakan ilmu ad-daruri, yaitu suatu ilmu yang bisa didapatkan tanpa membutuhkan akan suatu suatu penelitian akan suatu hal yang membutuhkan akan suatu dalil, ya. Kemudian di sini beliau menjelaskan juga bahwa sebelum pembahasan dari ad-daruri di sini sebenarnya ada namanya at-tasawwur dan juga ada namanya at-tasdiq, ya. Ilmu juga dibagi menjadi tasawwur dan juga at-tasdiq, ya. Dikatakan di sini fat-tasawwuru, ya, idraku ma'na mufrad, sesuatu hal atau memahami, ya, memahami akan suatu makna secara tunggal. Kaidraki ma'nal alam, ketika orang itu memahami makna dari kata-kata al-alam, ya. Kita bisa tahu bahwa alam ini apa? Kullu ma siwallah, ya, bi annahu ma siwallah, setiap apapun yang selain dari Allah Subhanahu wa taala dinamakan al-alam. Wa idraki makna al-hadits, dan juga memahami dari makna al-hadits, sesuatu hal yang baru, bi annahu ma kana masbuqan bi adamin, ya. Dikatakan di hadis ini adalah yang sebelumnya itu didahului dengan sesuatu hal yang tidak ada. Wa idraki makna al-qadim, ya, memahami dari makna atau bahasa dari al-qadim itu adalah bi annahu ma lam yasbik wujudahu
adam ya. Jadi memang ada sebelumnya. Jadi tidak didahului dengan sesuatu hal yang tidak ada. Jadi banyak makna-makna daripada tasawur ya. Ketika seseorang itu memahami dari makna secara tunggal dinamakan tasawur atau suatu gambaran. Kayak misalkan orang memahami dari makna sholat. Ya, makna sholat atau sholat itu apa sih? Sholat di sini dikatakan bahwa itu adalah aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, ya suatu perkataan ya atau suatu bacaan ya afal dan juga kelakuan dari suatu ibadah muftatahatun bitakbir yang diawali dengan takbir wa mukhtatamatun bitaslim dan juga diakhiri dengan salam, ya itu dinamakan tasawur. Ya mengerti, kita ngerti ya kalau misalkan ada orang bilang udah sholat belum, ya kata-kata sholat ini udah ada tasawur, ada gambaran di dalam pikiran kita bahwa tasawur itu adalah suatu gambaran yang menggambarkan akan suatu sholat. Itu ada bacaannya, kemudian ada gerakan-gerakan dari rukun-rukunnya seperti itu. Kemudian wa idraku ma'nal wajib bi annahu ma talaba syari' fi'lahu talaban jazima. Di sini dikatakan bahwa kita mengerti bahwa sholat ini wajib ya. Misalkan sholat, makna dari sholat kita mengerti. Kemudian dari makna dari wajib ini kita juga ngerti bahwa wajib itu apa? Ma talaba syari' fi'lahu talaban jaziman, yaitu adalah yang diperintahkan, dituntut oleh syariat untuk mengerjakannya dengan apa? Dengan perintah yang harus dikerjakan. Ya, itu dinamakan wajib. Ya, di sini kita bisa tahu bahwa tasawur ini adalah memahami akan suatu makna akan hal tersebut, akan suatu makna tunggal. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua at-tasdiq, ya at-tasdiq di sini katakan bahwa idraku wuqu'in nisbah, ya ai ar-rabti baina syai'aini wa qad taqa'u nisbatu ijaban ay itsbatan wa qad taqa'u salban ay nafyan. Ya dikatakan di sini bahwa at-tasdiq itu adalah ketika orang ini memahami akan terjadinya akan suatu nisbah, ya suatu nisbat akan sesuatu hal dengan hal yang lain, yaitu adalah menyambungkan akan suatu hal dengan hal yang lain di antara dua hal tertentu. Wa qad taqa'u nisbah ijaban wa qad taqa'u salban. Bisa jadi nisbahnya inilah nisbah yang itsbat, menunjukkan akan sesuatu hal yang ada juga waqata ka usalban, dan juga bisa terjadi nisbah tersebut adalah sesuatu hal yang nafi atau menafikan akan suatu hal. Ka idrakika nisbatatil kal mufradatil madhkurah fi tasawwuri ba'daha ila ba'd bi an ta'lama ma'na lafdil alam wa ta'lama fil muqabil ma'na lafdil hadits wa ma'na lafdil qadim. Ya, dari sini kita bisa tahu ya, kalau misalkan tadi kita bisa tahu bahwa al-alam itu apa sih? Kullu ma siwallah, ya. Al-qadim itu apa penjelasannya? Ya dikatakan bahwa al-qadim bi annahu ma lam yasbik wujudahu adam. Ya, kita juga mengerti bahwa makna hadis itu apa? Ya, sesuatu hal yang didahului dengan al-adam, sesuatu hal yang tidak ada, ya. Jadi di sini kita bisa tahu ya, ini penjelasan dari alam, penjelasan dari hadis, penjelasan dari al-qadim, seperti itu. Kemudian dikatakan at-tasdiq di sini adalah ketika kita itu menggabungkan antara mufradat tersebut, menggabungkan antara alam dengan yang lain, ya. Bisa juga kita mengatakan alam itu hadis atau ma'alam itu al-qadim, ya kan, seperti itu. Dikatakan di sini bahwa kita mengerti bahwa al-alam ini kullu ma siwallah, itu katakan al-hadis, ya. Kita menghukumi akan alam itu hadis, dinamakan itu adalah tasdiq, ya. Adalah menjadikan atau memahami akan suatu hal itu dengan dinisbatkan dengan hal yang lain, menunjukkan bahwa alam, semua apapun yang selain dari Allah Subhanahu wa taala kita hukumi itu hadis, yang mana itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa bisa jadi kita mengatakan itu adalah suatu alam atau isbat, menentukan akan suatu hal, bahwa kita katakan bahwa al-alam hadis, atau kita katakan bin nafi, ya, menafikan. Kita mengatakan al-alam laisa qadim, ya, alam itu bukan suatu hal yang qadim, ya. Kemudian di sini katakan bahwa fa idraku wuqu'il kanisbah wa tasdiq, ketika kita itu memahami akan terjadinya akan suatu nisbah kepada nisbah yang lain, dinamakan at-tasdiq, mempercayai akan suatu hal tersebut, ya. Begitu juga ketika kita memahami dari makna salat. Salat itu adalah suatu pekerjaan yang ada perkataannya, ada ucapannya, ada afalnya, kan seperti itu, ya. Kemudian ketika dinisbatkan kepada suatu hal, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, maka dinamakan at-tasdiq, ya. Kita katakan bahwa as-salatu wajibah, ya. As-salat
as-salatu wajibah. Kita mengatakan bahwa salat ini diwajibkan. Ya, jadi kita menentukan atau memahami bahwa salat yang dimaksudkan ini adalah salat yang wajib, dan seperti itu. Bisa juga kita mengatakan as-salatu sunnah, ya, atau mustahab, ya, kita kan yang disunnahkan, seperti itu. Jadi kita bisa memahami ketika penjelasan dari at-tasawwur itu adalah ketika seseorang itu memahami akan sesuatu hal secara tunggal, ya. Jadi alam itu apa kita mengerti, sholah itu apa kita mengerti, kemudian wajib itu apa kita mengerti, kemudian ketika digabungkan akan suatu hal dengan suatu hal yang lain, maka dinamakan at-tasdiq, ya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dari tasawur dan juga tasdik di sini ada namanya ad-daruri, ya. Ada juga namanya an-nadhari, ya. Dikatakan di sini bahwa contoh-contoh daripada tasawur an-nadhari, ya. Maksudnya nadhari itu apa? Idraku makna ar-ruh wal malak fa inna kulla akilin, ya. Kalau misalkan salah satu contohnya adalah ketika orang itu berusaha memahami dari makna malaikat atau memahami dari makna ruh, maka sesungguhnya orang yang akil yajidu min nafsihi ihtiyajahu fi tasawwur haqiqatihima ila nadarin wa kasbin. Jadi orang kepingin melihat ruh, ya, orang kepingin mengerti ruh itu biasanya membutuhkan untuk melihat, ya, atau berusaha untuk bisa memahami akan hal tersebut. Itu namanya dikatakan at-tasawwur an-nadhari. Jadi suatu gambaran, berusaha untuk memahami akan suatu hal yang membutuhkan akan suatu pandangan, ya, seperti itu. Kemudian misal tasawur daruri, ya, tasawur daruri adalah suatu gambaran yang mana setiap orang mesti faham atau mesti mengerti akan hal tersebut, tidak membutuhkan akan suatu pandangan, tidak membutuhkan akan suatu dalil, kan, seperti itu. Seperti hanya apa? Makna al-hararah wal burudah, ya. Ketika memahami dari makna dari rasa panas dan juga rasa dingin, ya, orang bisa merasakan, ya, walaupun nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan, namanya tasawur, ya kan. Kalau misalkan orang kena api, dia ngerasa panas, kena es juga kerasa dingin, ya. Oleh karena itu dikatakan tasawur daruri, yang mana itu nggak membutuhkan dari an-nadhar, nggak perlu dilihat dan juga nggak perlu membutuhkan akan dalil, coba dilihat, ya, bisa dirasakan. Kemudian salah satu contohnya at-tasdiq, ya. Tasdiq kalau tadi itu kita katakan adalah tasawur nadhari dan juga tasawur daruri. Kita membahas atau memberikan contoh at-tasdiq an-nadhari, ya. Membenarkan akan suatu hal akan tapi membutuhkan akan suatu dalil, ya, suatu nadhar, ya. Idraku wuku ini sebab fi qaulika al-alam hadithun, ya. Jadi sesuatu hal, ya, menunjukkan bahwa alam ini adalah suatu hal yang hadis, sesuatu hal yang baru, ya. Alam ini adalah suatu hal yang baru. Begitu juga jadi membutuhkan akan suatu dalil, membutuhkan suatu nadhar, yang membutuhkan akan suatu penelitian yang menunjukkan bahwa alam hadis, kan, seperti itu. Kemudian salah satu contohnya juga al-wahid nisfu sudusil ithnai asyara, ya. Satu ini adalah setengah dari 1/6, ya, dari 12, dan seperti itu. Itu jadi membutuhkan akan sesuatu hal yang perlu dipikir bahasanya, ya. Orang kalau misalkan seperti ini nggak bakal ngerti, ya, kalau misalkan kecuali dengan ilmu. Dia harus belajar, harus memahami akan hitung-hitungan, ya, ilmu hisab, baru dia mengerti akan hal seperti ini. Jadi suatu tasdik yang membenarkan akan suatu hal akan tapi membutuhkan akan nadhar, membutuhkan akan suatu pandangan, penelitian, dan seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini adalah contoh dari at-tasdiq ad-daruri, ya, membenarkan akan suatu hal, ya, yang mana secara darurah, ya, secara untuk mendapatkan hal tersebut tidak membutuhkan akan suatu an-nadhar, tidak membutuhkan akan suatu penelitian, nggak membutuhkan akan suatu ta'ammul dan sebagainya. Seperti halnya kita mengerti, semua orang tahu bahwa al-wahad nisful itsnain, ya. Satu ini setengah dari 2, ya. Wa qauluka an-naru muhriqah, dan juga mengatakan bahwa api, ya, api ini adalah membakar, ya. Semua orang tahu, ya, ada api bisa membakar akan suatu hal, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa mengerti bahwa di sini namanya idrak, ya. Idrak itu adalah sampainya jiwa, ya, sampainya diri itu kepada suatu makna, ya. Ketika orang itu memahami secara sempurna, maka dinamakan al-idrak, ya. Jadi adalah sampainya seseorang itu kepada suatu makna secara sempurna, dinamakan al-idrak. Akan tapi kalau misalkan orang itu tidak mencapai akan sesuatu hal tanpa sempurna, dinamakan syu'ur,
ya, suatu perasaan, ya, perasaan yang mana perasaan tersebut biasanya adalah sampainya seseorang kepada suatu makna akan tapi tidak sampai atau tidak sempurna. Ini adalah penjelasan dari al-idraku. Kemudian penjelasan dari wal ilmu al-muktasab, ya. Ilmu muktasab itu adalah al-mauquf 'ala an-nadhari wastidlal, ya, dikatakan bahwa ilmu muktasab, ilmu yang dicari, ilmu yang diusahakan, ilmu yang didapatkan dengan berusaha, itu adalah al-mauquf 'ala an-nadhar wal istidlal. Jadi membutuhkan belajar, membaca, ya kan, menulis dan sebagainya, mutalaah, mempelajari dan sebagainya, membutuhkan akan suatu pandangan, membutuhkan akan suatu dalil. Kal ilmi bi anal alam hadits, ya, seperti halnya mengerti akan suatu hal bahwa al-alam ini yaitu adalah kullu ma siwallah, setiap apapun yang selain dari Allah Subhanahu wa taala, hadis, ya. Hadis itu maksudnya makhluk, yaitu adalah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makhluk, ya. Kita katakan hadis karena apa? Sebelumnya itu tidak ada, kemudian dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan hadis. Kemudian fa innahu, ya, al-ilmu bi anal alam hadis, ya. Kita mengerti bahwa al-ilmu, ya, mengerti bahwa al-alam itu hadis, mauqufun 'ala an-nadhari fil alam, ya. Kita bisa mengerti bahwa alam, ya, sesuatu hal atau makhluk itu dinamakan hadis itu apa? Terhenti atau bisa dilihat dari apa? Dari an-nadhar, dari penglihatan fil alam. Wa man nusyahiduhu fi min at-taghayyur. Dan kita tahu bahwa alam itu, ya, kullu ma siwallah itu mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan, dan setiap perubahan yang terjadi akan sesuatu hal dinamakan hadis, ya. Fayantakilu al-ilm min taghayyurihi ila huduthihi. Jadi kalau misalkan alam yang kita katakan dulu, ya, ada falasifah mengatakan bahwa alam itu adalah qadim, ya. Alam itu yang sebelumnya itu udah lama atau munculnya itu sudah ada, ya, tanpa diciptakan, yaitu perkataan falasifah. Akan tapi ketika para ulama mengatakan bahwa alam itu selalu ada perubahan, ya, dari zaman kita katakan awal, misalkan kita katakan dari awal Masehi, kemudian sampai zaman sekarang itu selalu ada perubahan. Selama itu ada perubahan, dikatakan bahwa al-alam hadis, ya, alam itu hadis. Jadi adalah yang menjadikan alam kita hukumi bahwa alam itu hadis atau alam itu makhluk itu karena apa? Mengalami dari taghayyurat, mengalami dari perubahan, ya. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini ada beberapa ilmu yang tidak membutuhkan akan suatu dalil, dan juga ada ilmu yang membutuhkan akan suatu dalil. Ini adalah penjelasan dari anwa'ul ilmi, ya. Sebelum masuk dari penjelasan al-ilmu daruri, dari ilmu al-muktasab, juga ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang penjelasan tentang at-tasawwur, ya, suatu gambaran, dan juga at-tasdiq, yaitu adalah pembenaran, ya. Kalau tasawwur adalah suatu gambaran akan suatu hal, kemudian kalau tasdiq adalah ketika udah membenarkan akan suatu hal atau menghukumi akan suatu hal. Oh, salat ini wajib, ya, atau kita katakan bahwa al-alam hadis, ya. Ini adalah suatu penjelasan dari macam-macam al-ilmu. Insyaallah bisa memberikan manfaat. Hada wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.